Semua tahu kalau perjuangan timnas Indonesia di round 4 benar-benar terbilang berat. Tentu semua tidak terlepas dari kocaknya AFC yang bisa-bisanya ada tuan rumah dalam hal babak semacam ini. Tapi mau dibahas kayak apapun ya emang AFC gitu, dan cara mainnya benar-benar kasar non frontal. Alias ya udah putus urat malunya. Asal amplop lancar, gas. Nah, bagi Indonesia sendiri, sebuah kerugian besar andai oleh Rumeni benar-benar gak bisa tampil. Ya emang semuanya belum 100% karena tergantung dari dia sendiri bisa pulih tepat waktu atau enggak. Tapi dalam hal ini, tim pelatih dan PSSI harus bisa menyusun rencana cadangan sebagai alternatif. Dan dalam hal ini, Pak Erik kepada media mengatakan kalau selain Mauro, akan ada 2 tambahan pemain baru di posisi depan. Yang mana banyak berasumsi kalau 2 nama tersebut adalah Dean Zellweger dan Emiliano Jonathans. Nah, kalau itu beneran, maka paling enggak di bulan Agustus segala proses harus udah clear. Biar harapannya mereka bisa main di bulan September ketika uji coba melawan Kuwait dan Lebanon, sekaligus adaptasi agar chemistry paling enggak dikit-dikit bisa kebentuk. Hal yang kemudian diketahui cukup membuat Arab Saudi jengkel. Sebagai tim yang di round 3 kemarin gagal menang atas Indonesia, mereka merasa jika PSSI terlalu mudah untuk menaturalisasi pemain baru dalam waktu singkat. Terlebih, semuanya dilakukan tanpa biaya alias ya kemauan dari sang pemain itu juga. Tentu saja, ini akan membuat mereka lebih butuh waktu untuk menganalisis. Sebab kalau mainnya sama Ole, paling enggak mereka udah punya gambaran. Tapi kalau Dean, Emiliano, Mauro, atau mungkin Jan Schraven, ya paling mereka cuma bisa mantau lewat FIFA Matchday bulan September, itu pun nggak maksimal pastinya. Meskipun terbilang masih cukup lama, bagaimanapun timnas Indonesia harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut 2 laga penting di round 4. Sebab semua tahu, jika nantinya 70-80% tim Garuda nggak akan diperkuat oleh Rumeni. Namun dalam hal ini kita harus terus percaya dan berharap akan ada keajaiban. Siapa tahu, recovery Ole bisa berjalan lebih cepat dan Oktober dia udah bisa pulih 100%. Karena biar gimana pun, itu juga penting agar posisinya di klub gak tergeser. Nah, sebagai bagian dari antisipasi, tim pelatih sendiri kabarnya sedang memantau serius Jan Schraven yang kini sedang berjuang di timnas U23. Paling enggak, Raven ini bisa jadi opsi menarik sebagai super sub manakala dirinya dirasa mampu. Toh dari sisi postur, Raven terbilang mumpuni walaupun kembali lagi, ini pemain masih terlalu mentah untuk bertarung di babak sepenting round 4. Ya minimal dikasih kesempatan dulu lah latihan barengan sama pemain timnas senior yang lain kan gitu. Nah selain Raven, sejatinya ada Mauro Zelstra yang diketahui tinggal selangkah lagi clear. Sama seperti Raven, Mauro ini sebenarnya diproyeksikan untuk timnas U23 dulu. Namun apabila dirasa oke, ya bukan nggak mungkin dia akan dicoba di senior sebagai tambahan opsi lini depan. Dan sebenarnya dari sisi kematangan bermain serta produktivitas, Mauro masih ada di atas Raven. Fair aja. Jika Raven semasa di Dordrecht hanya sebatas pemain youth, itu pun cadangan, beda dengan Mauro yang merupakan andalan utama di tim U21 Volendam dengan catatan 17 gol dari 21 penampilan di musim 2024-2025. Bahkan di musim itu juga Mauro udah 7 kali diberikan kesempatan tampil tipis-tipis di tim utama. Sehingga dari sisi jam terbang, kembali lagi Mauro masih unggul di atas Raven yang baru mendapatkan kontrak profesional pertama justru di Liga Indonesia. Yap, selain 2 nama tadi, tentu PSSI nggak mau dong berjudoi dengan bergantung pada 2 pemain yang untuk level tertinggi masih minim jam terbang. Itulah kenapa Pak Erik menegaskan kalau beliau udah deal-dealan sama 2 pemain baru yang posisinya sebagai penyerang. Yang mana itu beliau sampaikan langsung di depan media. Sebagaimana yang kami kutip dari kumparan berikut ini. Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Itu masih di kementerian? Enggak, sekarang saya sudah sedang proses nanti dari pemerintah ke DPR kita tunggu. Pak, Ya depan lah. striker loh. Orang Dua-duanya striker Pak. back, tengah, kanan, kiri udah banyak, masa nambah lagi ya depan.
Lebih lanjut terkait dua nama yang dimaksud, banyak asumsi mengarah kepada Dean Zandbergen dan Miliano Jonathans. Nah, kalau itu benar adanya, paling enggak secara jam terbang bermain di level senior, mereka berdua udah teruji. Dean misalnya, meskipun cuma main di divisi 2 Belanda, tapi musim ini dia udah tampil di 33 pertandingan dengan koleksi 5 gol dan 4 assist. Sedangkan Miliano, dia sendiri musim ini tampil 20 kali di divisi 2 Belanda bersama Vitesse dengan koleksi 11 gol. Dan pada pertengahan musim, dia direkrut FC Utrecht yang mana dia diberikan kesempatan tampil di 8 pertandingan Eredivisie. Maka dari itu, akan jadi sebuah hal yang menarik andai kata Mauro, Dean, dan Miliano bisa disumpah bareng untuk kemudian dicoba bareng Raven untuk FIFA Matchday bulan September. Ya pokoknya September adalah waktu yang harus benar-benar bisa dimaksimalkan betul oleh pelatih untuk eksperimen. Persetanlah hasilnya mau menang atau kalah, mau ranking FIFA gimana-gimana. Yang penting dari itu semua jelas mencoba segala hal baik formasi, pemilihan taktik, pemain, dan lain-lain. Toh kalaupun kalah terus ranking FIFA turun, itu masih bisa dipush lagi jika kita sapu bersih 2 laga di round 4. Karena ya emang tujuannya ke sana. Percuma September hahaha, tapi amit-amit Oktobernya menangis sana-sini, kan gitu. Setiap sudut tanah tercinta, denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta, denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar. Di sisi lain melihat segala yang terjadi diketahui membuat Hervé Renard, pelatih Arab Saudi, jadi bertanya-tanya. Kenapa Indonesia bisa secepat itu mendatangkan pemain baru? Karena dia sendiri pastinya berkaca pada yang udah-udah, di mana setiap FIFA Matchday, Indonesia selalu punya pemain baru. Sehingga meskipun nanti timnya bertindak sebagai tuan rumah, gak akan mudah juga untuk memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Dan Hervé Renard pasti menganalisis tentang gimana cara bermain Indonesia, baik di era STY ataupun era Kluivert. Nah, di era Kluivert, faktanya Ole Roemeny memegang peranan penting dalam skema yang ada. Dengan kemungkinan gak ada Ole di round 4, maka pelatih galak nan maco itu cuma bisa mengamati dari waktu uji coba. Jelas bagi Hervé Renard, dia gak akan tahu siapa itu Jens Raven, Mauro Zelstra, atau Zandbergen, hingga Miliano Jonathan. Tapi ya mudah-mudahan aja ini bisa jadi kenyataan dan mudah-mudahan juga hasil baik mengiringi timnas Indonesia. Amin. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta, denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badan diam. Yap, terlepas dari apapun, ketimbang mikirin hal yang kemungkinannya belum pasti, mendingan kita mikirin yang bagus-bagus aja. Sembari berdoa, semoga bisa jadi kenyataan. Yang jelas di round 4, kita butuh pemain-pemain yang benar-benar siap tampil di bawah tekanan. Dan harusnya, pemain selevel Emil, Che, Tom Haye, Pelupesi, Marcel Kors, Calvin Verdom, hingga Kevin Dix udah terbiasa dengan yang namanya tekanan. Tapi kembali lagi, tekanan di laga internasional itu beda. Apalagi semua tahu, main di Arab selain cuaca yang panas kering, juga ada faktor non-teknis yang menghantui. But it's okay, karena Mimin percaya mental Garuda nggak semeletre itu. Pokoknya di round 4, sekali lagi kita butuh pemain-pemain yang secara kualitas udah teruji di level tertinggi, kan gitu. Dan mudah-mudahan pemain-pemain potensial dari Liga 1 bisa segera abroad, biar kemampuan mereka bisa meningkat. Nggak malah yang udah abroad justru balik ke sini, mana di usia muda lagi. So intinya tetap dukung dan kawal selalu Garuda. Mudah-mudahan terlepas dari segala masalah yang ada, mimpi untuk ada di panggung tertinggi tetap terjaga. Kalaupun nantinya kita dikerjai, ingat lawan itu semua dengan kualitas. Dan Mimin percaya kita punya kualitas untuk memberikan kejutan. Untuk itu, buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.